Baik, nah ini ada 4 bagan watak yang sangat populer ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pertama tadi, siapa yang pilih penonton? Ya, Bunda ada yang nonton sambil nonton YouTube ini, langsung saya pilih penonton Atau mungkin ada anaknya langsung ditanya, nah kamu pilih apa gitu misalnya ya. Ya, siapa pun yang pilih penonton itu ya kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar karena ini tesnya kuis cepat ya. Jadi akuratnya 80%. Ya. Orang yang pilih penonton itu biasanya ciri khasnya pengamat. Dia mengamati. Ya, habis lagi mengamati terus waktu dia amati terus dia dialog nih kayak gitu. Nah, itu. Dan hasratnya damai. Ya, dia selalu mau damai. Ya, dan bahasa psikologi kepribadian orang yang pilih penonton itu kita namakan plekmatis. Seperti ini tulisannya, plekmatis. Ya. Nah, plekmatis ini istilah dari yang pertama kali memberikan istilah itu Hippocrates. Bayangkan Hippocrates sudah memberikan istilah-istilah tentang psikologi kepribadian ini di tahun 300 sebelum Masehi ya. Luar biasa itu ya. Jadi ini nama lama ini plekmatis. Ini asal dari plekma, lendir ya. Nah, sekarang apa ciri khas orang yang berwatak plekmatis? Ciri khasnya itu tadi, pengamat, hasratnya damai. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada anak kita yang hasratnya damai ya, dia selalu ngalah, kemudian nggak mau konflik, itu kemungkinan besar adalah dia berhasrat damai. Watak lain pun senang damai, tapi ini watak yang sangat damai. Setiap hari maunya damai. Ya. Ada ciri khasnya nggak Bu Aisyah ya? Nah kita lihat ya, dari watak ini sejak anak bayi saja, bayi itu sudah bisa dideteksi. Ya, kita lihat wajah bayi plekmatis. Nah kayak gini ya, dia senang sesuatu yang damai, peaceful. Ya, kadang-kadang kalau coba Bunda ingat deh, anak Bunda tuh yang ada nih, ya waktu kecilnya anteng nggak, tidur aja terus. Ya, bukan hanya cuma 1 bulan pertama ya, berikutnya juga lebih sering tidur, nggak banyak nangis, ya dia diem aja, ngamatin kita, ya. Walaupun misalnya bajunya basah, dia nggak rewel, ya, atau popoknya penuh gitu ya, dia nggak rewel. Itu kemungkinan besar anak plekmatis itu. Anak damai, peace ya. Ini mukanya aja udah damai gitu ya. Terus kalau udah besar tuh biasanya apa ciri khas dia? Ya, dia sering ngomong terserah Bunda aja. Terserah Bunda. Terserah Bunda. Oh, terserah aja setiap hari. Sebagian watak anak juga bilang terserah, tapi ini setiap hari. Kadang-kadang Bunda gemes ya, gimana caranya nih? Kenapa terserah? Nah, nanti kita belajar bagaimana tips untuk kita orang tua yang anandanya plekmatis, ya. Baik, sekarang kita lihat lagi, ya. Kalau kita udah gede kayak gini tuh, jadi gimana Bu Aisyah? Tetap aja suka bilang terserah. Apalagi kalau diajak makan, mau makan apa? Jawabnya apa? Terserah, gitu. Itu ciri khas banget orang plekmatis. Ya. Bu Isa ini termasuk orang plekmatis, udah belajar juga. Jadi kalau ditanya menyebutkan apa yang dimau, tapi tetap itu otomatis terserah deh Bu, terserah gitu. Selalu itu. Janganlah Bu Aisyah aja pilih, baru tuh. Terus nanya lagi, biasanya apa yang enak? Tanya gitu, nggak berani langsung untuk bilang saya mau makan ini, nggak berani itu. Ya, kenapa? Karena memang tuntunan di otak bilang damai kayak gitu. Ya, inilah ciri khas orang juga ya yang wataknya damai. Ya, nah terus kalau ada anak tidur sambil makan kayak gini. Terus cepat ngantuk kan, ya. Terus pokoknya anaknya udah nggak rewel, ngantuk kan, gitu ya. Kemungkinan besar tuh anaknya plekmatis, ya. Dan anak plekmatis kan jarang marah ya, dia banyak diemnya, makanya cepat ngantuk, cepat lobet. Termasuk kita orang dewasa, jadi kalau ada yang ibu-ibu ya cepat ngantuk atau duduk di kursi udah bisa tidur, angin sepoi-sepoi dikit udah bisa tiduran, nah, itu kemungkinan besar wataknya plekmatis itu. Ya, kenapa? Karena jarang marah. Jadi ya banyak nahan, akhirnya baterai di badannya tuh cepat lobet makanya ya, jadi dia ngantukan. Ya. Kayak gini. Saya kalau waktu ada anak saya yang plekmatis itu pas lagi kayak gini dia tidur saya senyum-senyum aja, kasihan. Tapi nggak usah dikagetin, nggak usah apa ya. Mending tampung dia supaya tidurnya nggak jatuh atau makanannya nggak jatuh. Ya.
Baik, kemudian detailnya gimana? Nah, ya kalau anak Bu Isa kan ayah bunda barangkali sudah pernah dengar juga IG live kami. Yang damai ini Mas Jaler. Ini anak yang keempat ini, Mas Jaler nih anak damai. Dan anak damai itu kekuatannya apa saja ya? Kekuatannya satu, senantiasa berhasrat damai. Ya, senantiasa berhasrat damai. Ya. Kedua apa? Diplomatis. Ya, diplomatis apa sih? Diplomatis itu dia ngomong sesuatu nggak to the point. Itu diplomatis. Ya, saya ingat sekali Jaler itu kalau dia kepengen apa-apa gitu dia nggak langsung, Bu, aku mau es krim, nggak bilang gitu. Dia diplomatis, ya. Ibu kalau siang gini, kalau kita minum yang dingin enak kali ya. Itu diplomatis. Saya karena tahu juga watak anak ini, saya langsung, kenapa nak? Mau makan es krim? Nah gitu langsung, ya diplomatis. Makanya anak orang damai itu, ya itu cocok banget jadi diploma, ya. Terus apalagi kekuatannya tenang dan praktis. Pokoknya cari yang gampang, cara mudah. Ya dia tenang aja. Jalan tuh tenang, ya. Apalagi waktu kecil nih, ya. Nah, apalagi kekuatannya pragmatis, ya. Senang dengan pekerjaan rutin. Jadi kalau anak pragmatis itu kalau udah dikasih tahu caranya, begini caranya ya, nah dia udah jago dan dia akan menekuni pekerjaan yang rutin tadi, yang monoton, ya. Kemudian apalagi kekuatannya dapat diandalkan karena dia orang yang kuat mengerjakan pekerjaan rutin, jadi dapat diandalkan. Makanya kalau punya anak, asal ibu udah ajarin misalnya dia ibu misalnya suruh dia untuk yang bagian ya isi botol air minum di kulkas misalnya gitu. Ya. Kemudian ibu ajarkan. Ya, karena anak pragmatis harus diajarkan bagaimana caranya. Ini anak, ini botolnya kalau sudah bersih ya, ambil air dulu karena ini botolnya besar misalnya gitu ya. Ambil air aja dulu di gelas baru nanti dimasukin satu persatu ya. Nah, diajarin. Dia coba satu kali dan berhasil, dia senang pasti. Besok lagi berhasil, tambah senang lagi. Dan kalau disuruh itu terus, nah setiap hari bikin begini ya, itu dapat diandalkan. Karena senang pekerjaan yang rutin. Tentu asal dikasih tahu caranya. Ya, nah apalagi kekuatan anak damai, mengerjakan sesuatu dengan rileks dan cari cara mudah. Jadi rileks dia memang, santai aja, santai ya. Bu Isa juga gitu. Pokoknya kalau cari sesuatu cari cara mudah. Kalau diajarin matematika sama guru saya cari gimana cara mudahnya nih. Ya. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang susah saya cari gimana cara mudahnya untuk dihafal ini gimana cara. Nah itu. Dan memang rileks. Orang damai itu rileks. Ya. Rileks, nggak mau tegang, nggak mau terburu-buru. Nah, itu sebuah kekuatan. Ya. Baik, kemudian ya, apalagi kekuatan, banyak juga ya kekuatan pragmatis ya. Menghindari konflik, ini juga sesuatu kekuatan ya. Jadi anak damai itu kadang-kadang ya kalau ada orang berantem dia cuma lihat dari jauh habis itu udahlah ya kita menghindar aja deh gitu. Ya. Dan memang kadang suka humoris tapi kadang garing. Ya, Bu Isa kan suka humoris ya tapi kadang garing ya. Jaler juga begitu tuh garing. Tapi memang begitu. Ya, ini juga sebuah kekuatan untuk dia ngobrol sama orang-orang ya. Terus apalagi ya, suka mengerjakan sesuatu hal dalam satu waktu. Jadi kalau satu selesai baru dia mengerjakan lagi yang selesai, yang lainnya gitu. Jadi nggak suka yang terlalu banyak kerjaan ya. Apalagi laki-laki. Karena laki-laki dia tidak multitasking. Laki-laki itu ya kita tahu ya teori corpus callosum di otak itu ya itu dia lebih tipis sehingga laki-laki sudahlah laki-laki dia pragmatis satu aja. Jadi kalau dia lagi mengerjakan satu pekerjaan bunda suruh yang lain itu agak sulit buat anak laki-laki yang pragmatis. Oke? Nah, baik. Nah, berikutnya tadi kan sudah dikatakan bahwa dalam watak ada kekuatan dan kelemahan. Anak pragmatis juga ada kelemahannya. Apa itu? Ya, sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena mau damai, mau tenang aja dia.
dan dia nggak mau ambil keputusan. Jadi kalau rapat biasanya, misalnya anak kalau kita udah dewasa gini, rapat meeting, itu biasanya misalnya Bu Isa nih, ya sebagai pemimpin yang pragmatis, ya mimpin rapat itu nggak mau ambil keputusan langsung, tanya dulu, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana. Termasuk itu tadi, dia mau beli sesuatu, dia tanya sama ibunya, ya ibu gimana nih kalau aku pilih ini, ya. Bisa suka kadang-kadang juga terserah kan, terserah Jaler, terserah ibu, sama-sama terserah karena sama-sama damai. Terserah ibu, terserah Jaler. Ya. Makanya diajarin juga ya, Jaler sukanya yang mana. Sebetulnya aku suka ini Bu, ya udah itu aja. Tapi nanti gitu-gitu kan dia ya sulit mengambil keputusan ya nggak apa-apa ya, ajarkan dia ambil keputusan walaupun kadang-kadang dia masih menimbang-nimbang ya. Nah nggak apa-apa ya. Baik, apalagi kelemahan orang pragmatis sering kurang antusias. Kadang-kadang kalau udah capek, apalagi udah capek ya, udah kadang-kadang ya udahlah gini aja deh, udah syukurlah gini aja gitu. Ya, kayak Bu Isa nih dulu nih waktu jadi dokter gitu ya, saya langsung kepengen udahlah saya praktek di rumah aja gitu. Tapi karena Ayah Toto ya, Dokter Prianto suaminya Bu Isa orang yang koleris gitu kan, nggak bisa, kamu harus kerja di luar gitu ya. Ya. Cuman Bu Isa maunya di rumah aja lah ngurus anak-anak gitu. Jadi sering kurang antusias memang. Ya, apalagi misalnya kalau sudah capek banget, udah deh di rumah aja sih gitu. Ya, nah itu. Tapi itu juga merupakan kelemahan ya. Anak damai juga gitu. Ya, ayo nak kita latihan basket, udahlah Bun di rumah aja deh gitu. Ya, nah sering kayak gitu ya, sering kurang antusias ya. Apalagi kelemahan pragmatis, tekad bajanya tersembunyi. Ini sebuah kekuatan sebetulnya menurut Bu Isa ya, tapi oleh para ahli dianggap itu kelemahan. Jadi orang pragmatis ini kayak diesel, belakangan ngecharge-nya ini. Ya, anak-anak juga gitu. Jadi kalau bunda ada anak pragmatis, kemudian dia harus ujian, dia kelihatannya tenang. Tapi setelah itu, ya langsung itu, dia tekad bajanya udah terbuka, baru tuh dia. Ya kelihatan banget dia punya power. Ya, ini orang pragmatis. Anak pragmatis tuh kayak gini, ya. Terus apa lagi? Kelemahan pragmatis, mudah stres bila banyak konflik. Mudah stres kalau bila banyak konflik. Makanya latihan manajemen konflik. Ya, dulu Bu Isa waktu pertama sekali punya pasien narkoba yang mendadak banyak orang, itu stres loh. Ya, apalagi dulu belum ada BNL, belum ada Google untuk cari gimana caranya yang ngadapin. Itu stres banget itu. Tapi karena belajar akhirnya sudah mulai ya pandai untuk menghadapi konflik. Bahkan menjadi tempat untuk orang ya yang berkonflik kan gitu. Sama anak pragmatis juga gitu. Dia kalau terlalu banyak konflik, udahlah gak usah lah gitu. Tapi uniknya dia tempatnya orang curhat. Kenapa? Karena dianggap orang damai. Orang curhat sama orang yang damai itu termasuk anak-anak ya. Anak kita yang damai itu kadang kalau di sekolahan itu kayak konsultan juga, orang selalu curhat sama dia, bahkan guru-gurunya curhat sama dia gitu. Karena orang damai mau mendengarkan ya dan tidak menyerang. Itulah orang damai ya. Cuman kalau udah kebanyakan udah pusing deh ya, kalau ada yang tanya ini tanya itu pada anak-anak ya, karena dia belum belajar. Makanya kita ajarkan cara-cara untuk yang menjadi pendengar yang baik. Ya, biasanya saya suka bilang sama Jaler kalau temanmu curhat, guru-gurumu curhat, ya kamu sampai selesai dia curhat, sampai di rumah kamu mandi. Terus bayangin semua curhatannya itu keluar lewat air mandi supaya kamu nggak terbebani. Karena Jaler itu sering banget dijadiin tempat, masih kecil loh, masih SD. Ya, guru-gurunya curhat sama dia. Hebat ya. Guru kok curhat sama anak-anaknya. Baik, kemudian apalagi kelemahan pragmatis, cemas menghadapi perubahan. Artinya kalau misalnya Jaler saya bilang ya, Jaler ya kamu pindah sekolah nak, itu langsung, aduh kemana Bu? Waduh enak gak ya tempat itu nanti? Ya orangnya baik-baik gak ya? Gurunya baik-baik gak ya? Gitu. Ya, karena orang damai ini karena sudah enak di satu tempat, ya di comfort zone-nya udah enak, ya kemudian dia juga sudah menguasai apa pekerjaan yang monoton itu, dan kemudian disuruh pindah, itu cemas itu. Makanya kalau bunda punya anak damai dan kemudian bunda ayah bundanya sering pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota, ya itu harus paham bahwa anaknya ini cemas. Jadi tetap didampingi untuk ya dia cerita apa kecemasannya. Karena dengan dia cerita, insya Allah dia mulai ya terilis cemasnya ini. Ya.
Oke, dan apalagi kelemahannya, takut ditinggalkan ini anak damai. Ya, anak damai takut ditinggalkan. Demikian juga kalau dia punya teman, dia takut ditinggalkan. Makanya kadang-kadang kelemahannya anak-anak damai ini, kadang kalau dia bersama teman yang temannya suka membuli, dia karena takut ditinggalkan sama teman, takut gak ada temannya, dia membiarkan dirinya dibully. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, anak Bu Isa jaler pada saat dia kecil juga gitu, ya Bu Isa ajarin untuk dia menghadapi teman yang suka membuli, diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Ya nanti kita akan belajar sama-sama ya. Ini kita tahu dulu bahwa kelemahan-kelemahan plekmatis ada beberapa ini ya. Intinya adalah pokoknya ya dia nggak damai. Nah itulah kelemahannya. Dia nggak merasa, aduh saya nggak damai. Nah, itu kelemahannya ya. Oke. Nah oke. Dan ada lagi kelemahan plekmatis apa? Tidak suka pada orang yang terlalu mendesak. Jadi bunda kalau punya anak plekmatis yang damai ya, itu ngomongnya woles saja bun, woles saja, slow aja, ya nggak usah didesak-desak. Kenapa? Makin jadi kaku anak damai didesak, ya kita desak suruh ini gitu, dengan nada tinggi lagi, udah jadi batu tuh, bener-bener nggak dengar dia, apalagi laki-laki. Jadi kalau ada orang bilang kepala batu, itu sebetulnya anak damai. Ya, karena dia nggak mau bergerak, ya benar-benar kaku. Makanya nggak usah didesak, lembut aja, malah jadi enak nanti. Yang penting ajarin gimana caranya, itu intinya, kuncinya. Apalagi kelemahan berikutnya, tidak suka pada orang yang terlalu berisik. Nah itu tadi yang mendesak tadi. Anak laki apalagi, udah anak laki plekmatis, lagi remaja. Kita desek terus, berisik terus, males deh dia. Ya, dia udah tegang duluan lihat ngadapin orang tuanya, ngadapin bundanya. Dalam hati apalagi nih gue mau disuruh nih. Begitu ya anak damai ya. Baik, kemudian apalagi? Tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap kepadanya. Jadi anak damai ini kan dia anaknya termasuk anak yang tekun gitu ya. Tapi kalau dia tahu bahwa orang berharap pada dia, itu langsung aduh saya nggak bisa nih. Aduh saya kayak gitu jadinya. Atau mungkin dia misalnya ditunjuk di dalam sebuah organisasi ya, saya minta kamu jadi ketua ya karena kami percaya sama kamu. Itu cemas itu. Ya, aduh banyak banget orang berharap sama saya. Ini anak damai. Makanya kalau kita punya harapan pada dia, nggak usah terlalu dibesar-besarkan bahwa kamu nanti ya bunda berharap, kamu nanti yang jagain bunda, kamu jadi itu dia malah panik gitu. Ini kalau kita punya anak damai, ada harapan ya sudah, tenang-tenang aja. Kita juga ikut tenang, ikut damai menghadapi dia. Ya, ini kelemahan anak damai. Ya. Kemudian senang kepada apa? Senang kepada orang yang mau mengambil keputusan untuk dirinya. Ya, jadi si anak damai ini makanya kenapa dia sedikit-sedikit terserah bunda gitu ya. Kenapa? Karena dia senang ada yang ambil keputusan. Ya, makan juga gitu. Jalan mau makan apa? Terserah ibu. Ya, ibu masakin ayam ya? Iya bu. Dia senang gitu ambil keputusan. Tapi ya tentunya kita ajar sedikit. Saya katakan ajar sedikit untuk ya tanya sama dia. Jalan ini mau masak ayam nih, ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu. Jalan maunya yang mana? Ayo ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu. Oh jalan maunya yang mana? Tanya lagi. Ya aku ayam bakar aja deh. Atau kadang dia tanya, mana yang lebih gampang bu? Ayam bakar atau ayam goreng? Ya semuanya gampang nak. Pokoknya kalau kita bilang menjamin bahwa semuanya gampang, dia nggak merasa tidak bersalah loh. Maksudnya nggak menekan orang tua gitu. Dia kan anak damai itu nggak nyuruh. Makanya dia, oh ya bu, yang ayam bakar aja deh aku suka sebetulnya. Oh oke. Ya sekali-sekali kasih tahu caranya kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi dia senang pada orang yang apa? Mau mengakui kekuatan wataknya. Jadi kalau bunda punya anak damai, ya kita harus akui ya Allah nak, bunda terima kasih sekali kamu ini anak yang damai, anak yang nurut, itu ngomong kayak gitu. Anak yang tekun, sampaikan kayak gitu. Selama ini kita selalu menyampaikan kelemahannya, makanya dia akan reject. Ya, kamu ini lamban banget, kamu ini ya apa-apa ditunda kan gitu ya. Ya, kamu ini jadi males banget, santai banget sih kamu. Itu kita selama ini ya justru mengakui kelemahan watak. Maka anak-anak akan menjauh dari kita, ya. Dan kemudian senang kepada orang yang bagaimana mau menghargai
ya, dan respect padanya. Oh ini typo kurang i ya. Jadi kita harus respect pada dia. Kenapa? Karena dia nggak membangkang, dia nurut, nggak ribut, nggak bawel. Itu kita harus respect pada dia. Ya. Kadang misalnya kalau anak damai ini kita ada problem, yang mau denger anak damai dibanding anak yang watak lain. Jadi kita respect pada dia. Ya. Baik, berikutnya moto anak pragmatis. Ini Mas Jalar udah gede ya, Mas Jalar nih ya. 1. Saya suka belajar dengan mudah. Jadi anak damai ini dia pokoknya dia belajar cari cara dengan mudah, gimana caranya dia. Ya. Oke. Terus apalagi motonya tolong jelaskan perlahan-lahan. Itu tadi makanya Bu Iza bilang kalau mau meminta tolong atau ya katakanlah menginstruksikan ya sesuatu pada anak damai, jelasin pelan-pelan. Itu kuncinya. Ya, karena di otaknya selalu bertanya bagaimana gitu. Dia nanya kayak gitu, bagaimana, saya gimana gitu, gimana caranya. Dia jelasin bagaimananya, perlahan-lahan. Kalau perlu contohkan sehingga dia mulai tahu, oh kayak gini. Terus dia coba dulu 1 kali, kayak gini betul nggak Bu? Iya betul nak. Oke, ya udah besok-besoknya udah dengan mudah dia lakukan itu. Ya. Kemudian apalagi motonya, please bantu saya untuk lebih paham. Bayangin, ya, jelaskan perlahan-lahan dan bantu saya untuk lebih paham. Ya, jelasin aja lagi. Ya, Bu Isa juga awal sama Jalur kayak gitu tuh. Bu, Ibu gimana sih Bu? Ini gimana? Aku nggak tahu Bu caranya Bu. Ya jelasin. Ya, besoknya lagi Bu, jelasin lagi deh Bu, supaya aku lebih paham ya Bu. Jelasin aja lagi. Nggak usah pakai embel-embel atau melebel-melebel kamu nih, ya. Ya, lemot banget aja, gak usah kayak gitu, ya bolot banget, gak usah kayak gitu. Ya udah jelasin aja lagi, karena memang anak pragmatis itu selalu ingin tahu bagaimana caranya, how to, ya bagaimana. Apalagi motonya, saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Ini anak pragmatis ini senang banget ngebantuin. Saya kalau lagi belanja sama anak-anak gitu, nanti yang sigap bantuin itu Mas Jaler. Sini Bu, bawain plastiknya. Dan kita harus respon dengan baik. Iya nak, alhamdulillah nak. Ya, makasih ya nak ya. Gitu. Ya, sini Bu. Dia senang banget bantuin orang lain. Cuman kadang anak pragmatis, dia senang bantuin orang lain, ya menyenangkan orang lain, tapi pas dia ada kerepotan, nggak ada yang bantuin. Ini kasihan ini. Sampai kapanpun orang pragmatis kayak gitu ya. Makanya ya kita ajarin dia kalau memang minta bantuan nak, minta tolong aja. Bilang, minta tolong ya Bu, tolong ya Kak. Ya, bilang nak. Karena anak pragmatis itu pekeu, kalau orang Jawa bilang pekeu, segan untuk minta tolong, segan. Ya, makanya Bunda juga kalau punya anak pragmatis harus juga ya sadar diri. Oh, ini anak saya orang pragmatis, dia selalu nggak minta tolong. Pasti bisa jadi dia minta pertolongan gitu. Ya, kita tawarin, Ibu tolong ya nak. Nggak usah Bu. Iyalah Ibu tolong. Iya deh Bu. Gitu. Ya, itu anak pragmatis ya. Dan kemudian tips untuk orang tua. Tips untuk orang tua gimana? Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Jadi ajarin pelan-pelan ya, ajarin karena anak pragmatis nggak pernah mikir tujuan, pokoknya gimana aja, pokoknya saya kerjain aja, ya, ajarin ya. Kemudian ajarin untuk bergerak lebih cepat sedikit ya. Ayo nak, dipercepat nak, kalimatnya gitu, dipercepat nak, ayo lebih cepat nak. Gitu. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak karena biasanya dia mau satu aja. Ya, karena udah keenakan, udah santai, udah Bu ini aja deh. Ayo nak kita kerjain yang sesuatu yang lainnya. Ayo nak yuk. Tapi woles saja, santai aja ngomongnya. Dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Ya. Bu, ada teman aku Bu, ya dia selalu ambil sepatu aku gitu, kata Jalar kecil waktu itu. Loh, terus nak, kamu gimana? Tanya dulu. Kamu gimana? Aku diam aja Bu. Ya, nggak enak soalnya. Oh gitu. Ya, terus saya tanya, terus kamu waktu nggak enak, perasaan kamu apa? Saya tanya perasaan karena saya sudah belajar tentang memahami emosi anak. Ya, aku takut Bu. Oh gitu. Nah, kalau nanti kamu takut, nah kita ajarin dia, sepatunya nggak diambil terus pulang pakai apa? Aku pakai sendal aja Bu. Kan ada sendal yang untuk wudu pas sholat. Ya Allah, itu dengar itu sedih banget loh. Hah? Ya, tapi itu tadi kita tidak langsung membantunya, tapi mencoba cari tahu apa sih pola pikir dia. Ya, terus kita juga nggak bisa. Nah,
Kalau gitu lapor sama bu guru. Gak bisa, gak enak bu. Kan dia baru 1 kali ambil sepatu aku. Nah itu. Oh, jadi Bu Isa waktu saat itu ngerti tuh. Oh, kalau baru 1 kali, anak flegmatis itu cepat memaafkan. Ah, gini nak, kamu ibu ajarin ya, ibu kamu catat ya. Catat ada berapa anak yang seneng gangguin kamu. Terus berapa kali dia gangguin kamu. Misalnya si A, ya waktu ambil sepatu kan 1 kali, kamu catat, oh 1 kali kamu masih maafkan. Besoknya mungkin dia ambil misalnya tempat pensil kamu, oh berarti 2 kali si A ini, oh berarti udah 2 kali, pasti kamu maafin kan? Iya bu, soalnya nggak enak bu, kesian bu. Nah, tapi kalau sudah 3 kali si A orang yang sama, ya dia membuli kamu, ya kamu sudah boleh atau sudah sah melapor pada guru. Nah gitu, diajarinnya kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa anak damai ini kita ajari menangani masalahnya sendiri, tapi ya perlahan-lahan, step by step. Nah mulai disitulah dia mulai mengerti. Ya akhirnya karena SD sudah diajarkan, SMP mengerti, SMA udah lebih enak lagi dia. Ya sudah lebih dia tahu mana orang yang boleh kita bilang tidak, mana yang udah nggak usah bilang tidak gitu. Dia belajar seperti itu. Ya kalau enggak bahaya. Kalau enggak bahaya karena nanti sampai besar dia selalu terserah temennya, terserah. Mas Jalal sekarang sudah alhamdulillah dia sudah mulai agak tegas sedikit ya, beda sama yang lain ya. Oke. Baik.